wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Dia Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal pada aksi nyata modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi kelas. Pada praktek coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi, saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya Dewi Indah Lestari sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ari. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Ini berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan pada waktu itu, dan kita juga sudah menempuh pra-observasi saat itu, dan Bu Ari mengamatinya. Sehari setelah itu Bu Dewi melakukan pembelajaran di kelas. Hari ini Bu Ari akan melakukan coaching pada Bu Dewi setelah pembelajaran di dalam kelas yang Bu Ari amati. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pengamatan Bu Ari pada pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi di dalam kelas. Nggak apa-apa kan Bu Dewi ini? Gak waktunya nggak? Kebetulan sudah tidak ada jam belajar. Baik Bu Dewi, untuk pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan dan ada saya di dalamnya untuk melakukan pengamatan, hari ini kita tetapkan dulu, kita coaching hari ini tujuannya untuk mengetahui tentang hasil observasi di kelas selama saya melakukan pengamatan pada pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi. Jadi tujuan kita harus jelas hari ini, kita tidak membicarakan hal yang lain, kita akan fokus pada pengamatan di kelas Bu Dewi yang pada saat itu dilakukan. Bu Dewi, saya mau sedikit bertanya, bagaimana perasaan Bu Dewi ketika jadi salah satu rekan yang disupervisi secara akademik oleh saya? Gimana? Bisa diceritakan? Saya senang bisa membantu Bu Ari untuk tugas CPP ya, dan saya juga senang dengan hal ini saya bisa mendapat wawasan terkait dengan pembelajaran. Mungkin nanti Bu Ari juga bisa memberi masukan kepada saya tentang proses pembelajaran saya supaya kedepannya bisa melakukan perbaikan. Jadi perbaikan proses pembelajaran gitu ya. Yeah. Alhamdulillah sekali kita sama-sama belajar video itu kan, kita rekan, tidak ada yang lebih dari kita. Pengalaman Bu Dewi mungkin berguna bagi saya juga. Nah, ini dari kemarin tujuan pembelajaran tentang fungsi turunan ya, ada nilai maksimum dan minimum. Kira-kira Bu Dewi itu punya kendala enggak ketika melakukan pembelajaran saat itu? Ya, kemarin kan saya sudah mempersiapkan strategi pembelajaran sesuai dengan RPP dan langkah-langkahnya. Namun tentunya dalam pelaksanaannya ya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan ya. Salah satunya mungkin di sini bagian waktu saya menyimpulkan pembelajaran, kan harusnya di situ siswa yang menyimpulkan pembelajaran dengan bimbingan guru. Nah, ternyata pada kenyataannya tidak ada siswa yang kayak pede berani kesimpulannya apa gitu. Akhirnya juga guru juga yang harus memancing juga. Mungkin kiatnya nanti bisa ditunjuk salah satu siswa untuk mewakili apa yang dia dapatkan pembelajaran pada waktu itu gitu, supaya siswa sendiri yang menyimpulkan di situ. Jadi Bu Dewi sudah menemukan sendiri ya, maksudnya kendala yang dihadapi Bu Dewi itu seperti pengamatan saya juga saat itu ada siswa yang kurang berani atau termotivasi ya pada pembelajaran Bu Dewi. Apakah kira-kira matematika itu menakutkan atau bagaimana? Mungkin ya, pengalamannya ini kemarin kan kita di kelas 11 MIPA 7 ya. Adakah perbedaan atau mungkin bisa diceritakan? Kalau kemarin itu kan saya melakukan beberapa
istilahnya itu strategi pembelajaran gitu. Dari pembelajaran sebelumnya memang anak lebih aktif dibandingkan sebelumnya, karena biasanya kan saya nggak menggunakan model pembelajaran TPS gitu kan, atau model pembelajaran kooperatif gitu kan, tidak gitu kan, hanya diskusi atau tanya jawab gitu saja. Nah kemarin itu anak lebih aktif, lebih mau berdiskusi, kemudian saya berikan ice breaking juga, anak jadi tambah semangat dan lebih rileks gitu, tidak sepaneng lagi, masuk pelajaran itu nggak sepaneng lagi. Baik, itu berarti yang dialami, yang Iya. dirasakan Bu Dewi ya setelah jadi kalau menurut Bu Dewi dari supervisi akademik yang kita lakukan Bu Ari mengamati di kelas itu perbedaannya bagaimana dengan sebelumnya? Maksudnya dengan yang tanpa supervisi itu adakah perbedaan atau maksudnya bisa diceritakan tidak ada pengalaman apa? Iya, kalau mungkin kalau kita yang kemarin itu kan karena mau di supervisi hari itu kan saya sudah mempersiapkan, ada persiapan pembelajaran yang lebih matang dibanding sebelumnya. Jadi mulai dari RPP, tanggal pembelajarannya, mulai dari penilaiannya, mulai dari nanti model dan strateginya juga sudah saya siapkan. Sehingga waktu pelaksanaannya itu saya merasa apa ya, mengajarnya tuh enak gitu, karena sudah siap semua sampai sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu, sampai anak bisa menemukan atau menggunakan turunan fungsi untuk menentukan titik maksimum minimum, sampai ibarat kata ya saya yakin kalau anak itu bisa menguasai saat saat disuruh maju bisa gitu, saat disuruh game itu mengerjakan pakai kuisisor itu juga hasilnya juga bisa gitu. Terus Bu Dewi dari yang saya amati kan kemarin Bu Dewi juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari sumber belajarnya, terus juga sudah sedikit ada KSE. Apakah uh, mungkin Bu Dewi punya ide lain untuk membuat siswa lebih bersemangat dalam menghadapi matematika atau uh, bisa diceritakan tidak yang ingin dikembangkan atau yang apa rencana Bu Dewi ke depan setelah kemarin ada supervisi dan sudah membandingkan dengan sebelumnya, kira-kira rencana yang akan dilakukan Bu Dewi ke depan itu seperti apa? Iya Bu Ari, kemarin itu kan saya pengen mencoba untuk yang pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya ke kontennya ya, tetapi pengen supaya nanti saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi itu mungkin ke gaya belajarnya anak, sesuai dengan gaya belajarnya anak, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu ya, supaya lebih bisa apa ya, memfasilitasi anak sesuai dengan gaya mereka belajar, supaya mereka itu bisa mencapai tujuannya dengan maksimal, tujuan belajarnya dengan maksimal. Kalau kemarin itu kan hanya sebatas konten pembelajaran saja, bisa ada yang ditayangkan, ada yang mungkin bisa menggunakan YouTube gitu kan, seperti itu. Kemudian supaya pembelajaran juga menyenangkan, anak tidak sepaneng, anak lebih rileks, pengen belajar menerapkan beberapa macam ice breaking gitu, biar bervariasi, supaya tidak kalau saya masuk kok itu lagi gitu kan, mungkin bisa dengan banyak literasi atau nonton di YouTube gitu, atau nanti diskusi dengan rekan sesama MGMP atau dengan teman sejawat lain atau mata pelajaran lain yang mungkin kan bisa saya terapkan di pembelajaran matematika. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat anak lebih termotivasi. Matematika kan sulit ini kan ya. Jadi yang dalam hal dekat ini akan Bu Dewi lakukan untuk membantu kendala itu tadi, apa auditori, apa macam-macam itu. Kira-kira Bu Dewi yang dibutuhkan untuk membantu Bu Dewi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bu Dewi? Tentunya saya akan lebih banyak literasi tentang pembelajaran diferensiasi itu, juga sharing dengan teman sejawat, dengan komunitas belajar di MGMP seperti itu. Mungkin ada juga kan teman MGMP yang menjadi CGP, sudah jadi GP itu kan, mungkin bisa memberikan banyak masukan, pengalaman begitu, supaya saya bisa menerapkannya di kelas begitu Bu. Jadi kayak sharing-sharing gitu ya. Kadang
dari sharing-sharing kecil aja kita ketemu sesuatu Iya. yang tidak terduga yang ternyata bisa membantu kita ya, kayak gitu ya Bu Dewi. Iya. Jadi tadi Bu Dewi sudah effort yang akan dilakukan dengan NPMP, terus uh, mencari literasi tentang diferensiasi, tentang KSE. Dalam pembelajaran berikutnya ini misalnya kan ya, ada tadi kan pengembangnya ke apa model itu ya. Tadi kemarin itu pakai TPS ya. Iya. Ingin mengembangkan model pembelajaran dan strateginya yang membuat anak senang. Itu kira-kira Bu Dewi itu butuh bantuan siapa untuk melakukan pembelajaran Ya itu tadi mungkin saya bisa sharing dengan sesama guru matematika. Ini kalau ice breaking di matematika itu kan kita kesannya kan sudah serius gitu. Mungkin ya teman-teman yang pernah melakukan apa, bagaimana, mungkin di kelas saya bisa diterapkan, dicoba gitu Bu Ari. Nah, jadi apa sharing lagi ya, Sharing lagi. memang sharing itu kadang apa bisa membuat kita itu tidak punya beban sendiri tanggung kayak yang pengen mengembangkan apa tapi kok nggak ada. Jadi dari apa-apa yang dikehendaki Bu Dewi diinginkan untuk kedepannya lebih baik itu tadi kayak mengembangkan lewat kolaborasi di NPMP, membaca literasi. Lah, untuk pelaksanaan berikutnya di pembelajaran-pembelajaran berikutnya ini akan dilaksanakan kapan nih pengembangan strategi itu tadi KSE, diferensiasi. Ya, ini kan sudah minggu akhir semester, jadi sepertinya nanti di awal semester depan biasanya juga dari MGMP juga ada pertemuan sebelum mengawali semester. Nah, mungkin nanti dari situ bisa kita lakukan apa ya istilahnya kolaborasi atau sharing. Ini nanti semester merencanakan di semester depan itu yang bagaimana begitu. Bagus sekali ini, saya juga tertarik juga nih kayaknya perlu di geografi di tempat pelajaran itu kayaknya perlu juga ini ya. Ada beberapa sharing sih, cuman untuk di apa KSE diferensiasi kan baru juga kan kita memang butuh. Jadi kayak komunitas belajar ini membantu sekali ya ternyata. Jadi bisa membantu kita. Dan ternyata ini sudah ketemu solusinya Bu Dewi tadi kendala-kendalanya sesuai yang auditori dan itu belum terfasilitasi ya ingin dikembangkan terus tindak lanjutnya ingin itu kan mencari literasi untuk bagaimana menerapkannya juga lewat apa komunitas itu belajar. Saya rasa bagus sekali Bu Dewi. Terus menurut Bu Dewi kira-kira apa yang dari pembelajaran kemarin yang dari Bu Ari yang kemarin mengamati ada beberapa catatan kan kayak di KSE-nya memang sudah menyapa, sudah menanyakan kabar anak juga kan. Nah tadi juga mau dikembangkan lebih bahwa tadi pingin apa tadi apa mindfulness ya yang Mas iya. Saya rasa itu bagus sekali. Itu muncul dari Bu Dewi sendiri ya. Kira-kira mungkin kalau anak yang seperti ini ramenya terus dikasih kayak gitu mungkin agak bisa kondusif atau bagaimana menurut menurut saya sangat bisa sekali Bu Ari. Kadang itu kan kalau kita di tengah-tengah anak sudah habis diskusi balik laginya itu kan mengkonsentrasikan anak itu kan butuh juga teknik ya. Barangkali itu nanti saya coba bisa untuk mengkondisikan anak kembali lagi konsentrasi di pembelajaran. Juga anak juga lebih rileks dalam belajar gitu kan setelah diskusi sepanang kayak gitu kan kembali lagi ke pembelajaran ke pembelajaran itu dia lebih bisa mengikuti lagi dengan rileks. Alhamdulillah ya jadi sudah ada gambaran untuk solusi biar belajar matematika yang menyenangkan lewat KSE juga terus ice breakingnya mau ditingkatkan juga. Nah berarti untuk yang perbaikan tadi apa Bu Ari menemukan sedikit catatan kemarin waktu pengamatan itu adanya belum ada diagnostik awal. Iya ya. belum. Kira-kira bagaimana menurut Bu Dewi? Dari langsung masuk ke itu kan kalau di diferensiasi itu kan ada kayak pemetaan awal gitu. Kira-kira Bu Dewi pernah melakukan itu atau bagaimana? Secara pemetaan menurut gaya belajar memang saya belum pernah melakukan itu.
Cuma untuk kemampuan awal biasanya kan hanya ditanya sampai batasan materi prasyarat saja. Kalau sudah dianggap bisa, oh ya berarti kita sudah bisa masuk ke materi itu, gitu kan. Nah, mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya, karena ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, tentunya saya juga akan melakukan pemetaan atau asesmen diagnosis tersendiri, baik itu untuk eh, apa kemampuan awal maupun mungkin dicoba untuk gaya belajarnya supaya ada yang nanti siswa golongan kinestetik, audio maupun visual. Terima kasih sekali, ini bagus ya gambaran bahwa dari kemarin uh, bahwa pembelajaran matematika itu mungkin sulit, menyeramkan atau bagaimana ketika baru melakukan pengamatan ternyata juga bisa meskipun ada semua pembelajaran kan kita lewat belajar ya, proses sempurnanya itu belajar dari ini pengalaman mengamati budaya sendiri sudah muncul KSE-nya, sudah muncul berdiferensiasinya meskipun belum sesempurna ahli-ahli gitu ya kalau atau guru-guru yang sudah bagus sekali cara mengajarnya. Memang kita butuh belajar kayak gini. Kira-kira penerapannya kan awal semester nih ya. Nanti bisa ngirim kabar ke Bu Ari nggak perkembangan Bisa, ya. anak-anaknya itu Bisa, bisa ya. bisa. Saya setuju sekali loh lihat solusi yang dikembangkan Bu Dewi ingin menimba ilmu di MP-nya, ingin mencari literasi, bagaimana mengembangkan pembelajaran yang baik. Salut pokoknya. Semangat terus pokoknya Bu Dewi ya. Ini saya membantu, bukan membantu ya apa ya. Ini kita sharing aja karena ternyata solusi keluarnya dari Bu Dewi sendiri, dari apa-apa yang kemarin sudah ditemukan, bagaimana tadi pembelajaran diferensiasi yang ada kompetensi awalnya belum dilakukan, nanti akan dikembangkan lagi. Terima kasih, hari ini Bu Ari sudah punya gambaran dari pasca observasi di kelas dan dari percakapan hari ini tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin dikembangkan lewat coaching pasca observasi di kelas. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Bu Ari. Sukses ya, besok tetap semangat ngajar matematika itu bagi anak, buat yang berpihak pada anak terus menyenangkan. Iya. Terima kasih. Demikian coaching hari ini. Saya Aridia Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal, mengakhiri coaching supervisi akademik pasca observasi di kelas dengan Ibu Dewi Indah Lestari SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Kendal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi kelas. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.